Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu membeli dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran Surah Al-Muddaththir ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa pendengar YouTube Mbah Menal Channel yang berbahagia. Menurut suatu riwayat, selama kurang lebih 2,5 tahun menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, maka turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dikala menunggu kedatangan wahyu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diliputi perasaan cemas, khawatir kalau wahyu itu putus. Malahan beliau hampir putus asa. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertahanus di Gua Hira. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Marawi jilid 10 Shahifah 185 disampaikan, rawa Jabir bin Abdillah annahu alaihi salatu wassalam qala kuntu ala jabali Hira'in fanuditu ya Muhammad innaka Rasulullah fanadhartu an yamini wa ayyasari falam ara syai'an fanadhartu fawqi faraitul malak qa'idan ala arsh bainas sama'i wal ardi fakhiftu wa raja'tu ila Khadijata fakultu dathiruni wasubbu alayya ma'an baridan fanuzilat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, dan seterusnya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Imam Jabir bin Abdullah meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
saya berada di Gua Hira. Kemudian saya diundang, dipanggil, ada suara, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah." Maka kemudian aku melihat di sisi kanan, di sebelah kanan, dan di sebelah kiriku. Saya tidak melihat apa-apa. Kemudian saya melihat ke atasku. Kemudian saya melihat malaikat berdiri di atas arsy, yaitu antara langit dan bumi. Saya ketakutan. Kemudian saya kembali kepada Siti Khadijah. Setelah sampai di Siti Khadijah, saya menyampaikan, selimuti saya, selimuti saya. Dan siramlah saya dengan air yang dingin. Setelah situasi itu, Nabi sedang berselimut, Nabi sedang kedinginan, maka turunlah ayat, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir," dan seterusnya dari ayat 1 sampai ayat ke-7 surah Al-Muddathir. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah sudah apa yang harus beliau kerjakan dalam menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak umat manusia menyembah Allah. Inilah perintah. Menjadikan Allah yang harus disembah oleh manusia. Inilah permulaan perintah agar Nabi menyiarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam video ini kami beri judul Nabi Muhammad dari dakwah sampai hijrah, dengan subjudul menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah surah Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat 7, wahyu yang kedua turun. Mulailah beliau Nabi besar Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi berdakwah kepada yang pertama, keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Yang kedua, Nabi Muhammad berdakwah kepada sahabat-sahabat beliau yang terdekat. Yang ketiga, Nabi Muhammad berdakwah seorang demi seorang. Inti dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan cara sembunyi-sembunyi, yang mula-mula iman pada beliau adalah satu, istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Yang kedua, putra pamannya yang masih amat muda, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mula-mula budak beliau yang kemudian menjadi anak angkatnya. Yang ketiga, sahabat karib beliau yang telah lama bergaul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang segera beriman dan memeluk Islam. Melalui Abu Bakar As-Siddiq ini banyak orang-orang yang memeluk Islam, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Arqam, Fatimah binti Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab, bersama suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang penduduk Mekah lainnya dari kabilah Quraisy. Mereka yang telah masuk Islam di awal, di pertama kali itu, kemudian memperoleh gelar As-Sabiqunal Awwalun, artinya orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam. Mereka ini mendapat gemblengan dan pelajaran tentang agama Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di tempat yang tersembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam yang berada dalam kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara dakwatul afrad, ajakan masuk Islam orang demi orang, diam-diam, sembunyi-sembunyi, dari satu rumah ke rumah yang lain, kemudian Nabi menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Itulah saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, video dengan judul Nabi Muhammad dari dakwah sampai hijriyah, dengan subjudul menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Video akan disambung dengan bagian kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat adanya untuk menjadi bahan pertimbangan, bahan renungan, dan
menjadi ilmu buat kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.